Kami dari kelompok 4 mata kuliah Aplikasi aplikasi teknologi dan transformasi digital akan memberikan inovasi kami yang berjudul Omah Tukang. Dengan saya, Cecilia Mei Ai, NLP 061. Saya Zahra Nandi, NRP 067. Saya Sinta, NRP 075. Saya Dia Widya, NRP 089. Berikut konten yang kami bawakan dari elevator pitch sampai dengan financial milestone. Dalam dunia digital yang bergerak dengan cepat, dengan segala kemajuannya, dunia bisnis tidak lagi dibatasi oleh jarak, asalkan ada internet. Kami menyediakan inovasi Omah Tukang sebagai penyedia jasa konsultan konstruksi rumah tinggal berbasis online dengan memanfaatkan internet, dan Omah Tukang dapat melayani klien dari berbagai jarak. Selain itu, Omah Tukang juga menyediakan jasa konsultan dan juga menyediakan jasa tukang. Inovasi tersebut ada karena masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Ini kami telah melakukan survei, yaitu 5,3% kesulitan mencari tenaga kerja yang sesuai dengan budget. Masalah selanjutnya yaitu 66,7% membutuhkan konsultasi dengan ahli sebelum melakukan pembangunan ataupun renovasi. Lalu 70,8% membutuhkan tenaga profesional lain selain teknik sipil. Dari masalah tersebut, Omah Tukang telah menyediakan solusinya, yaitu kemudahan mencari tukang yang berpengalaman dan konsultasi dengan ahlinya. Kami telah melakukan survei juga untuk solusi tersebut. Sebanyak 41,7% mencari SDM untuk konstruksi pembangunan atau renovasi melalui internet. Dan 83,3% percaya bahwa sebuah aplikasi dapat membantu konstruksi dan renovasi rumah dalam pencarian tenaga kerja yang terpercaya, profesional, dan sesuai dengan budget. Selanjutnya adalah overview produk. Berikut kami tampilkan desktop dari website yang telah kami buat. Pembuatan website tersebut bertujuan untuk mempermudah para pelanggan dalam menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan jasa konstruksi yang mereka butuhkan. Omah Tukang menyediakan jasa konsultasi dengan ahli, di antaranya konsultasi perencanaan struktur, konsultasi arsitektur, dan konsultasi interior desain. Omah Tukang juga menyediakan jasa tukang berpengalaman, di antaranya tukang ahli bangunan, tukang ahli listrik, dan juga tukang ahli plumbing. Klien sebelum menggunakan jasa dari Omah Tukang dapat melihat profil, biodata, keahlian, rate biaya, serta dengan fitur chat bubble, dapat berkomunikasi dengan tukang dan memilih mitra tukang sesuai dengan kebutuhan dan budget. Selanjutnya adalah market size. Yang pertama yaitu TAM, total permintaan pasar jika produk tersedia untuk semua pelanggan potensial. Dengan contoh perhitungan, jika di Indonesia terdapat 65 juta rumah dengan persentase renovasi per tahun 5%, rata-rata biaya renovasi 10 juta, maka TAM didapatkan 32,5 triliun. Yang kedua yaitu SAM, merupakan bagian dari TAM yang dapat dilayani oleh platform, terdapat 6,5 triliun. Yang ketiga adalah SOM, bagian dari SAM yang dapat dicapai oleh perusahaan. Target pasarnya yaitu 10%, maka didapatkan 650 miliar. Selanjutnya yaitu ada traction. Yang pertama, jasa tukang dengan akses online melalui website. Yang kedua, situs web aktif dan user-friendly. Yang ketiga, kolaborasi dengan toko bahan bangunan dan arsitek. Yang keempat, penawaran yang bervariasi. Yang kelima, fleksibilitas, berkualitas, dan mudah. Berikut adalah bisnis model Canvas. Yang pertama yaitu customer segments. Individu yang membutuhkan layanan konsultan. Orang-orang yang memerlukan jasa tukang, daerah perumahan rentan umur 25-50 tahun, konsumen mendapat jasa konsultan dan kemudahan. Yang kedua, value proposition. Akses mudah menyediaan layanan jasa konsultasi dan sewa tukang konstruksi. One-stop solution bersama dengan konsultan ahli. Yang ketiga, channels, aplikasi seluler iOS dan Android dan website untuk pemesanan layanan, kemitraan dengan platform online, aplikasi, dan website. Yang keempat yaitu customer relationship, layanan pelanggan 20/7 melalui obrolan langsung. Umpan balik pelanggan, biaya hubungan dengan pelanggan, memenuhi permintaan sesuai kebutuhan konsumen. Yang kelima, revenue stream, layanan tukang yang berkualitas, pembayaran dilakukan setelah tukang menyelesaikan pekerjaan, pelanggan dapat membayar melalui transfer bank atau tunai. Pendapatan dari penjualan layanan tukang akan menjadi kontributor utama. Yang keenam, key research, sumber daya manusia yang ahli, situs web atau aplikasi, staf yang berinteraksi dengan pelanggan, manajemen keuangan.
Selanjutnya yang ketujuh, key activities, memastikan proyek berjalan sesuai rencana, menggunakan media online dan offline untuk memperkenalkan layanan, melakukan konsultasi dan komunikasi dengan baik, menentukan harga yang kompetitif. Yang kedelapan, key partnership, mitra tukang yang terpercaya, kerjasama dengan perusahaan konstruksi, tenaga kerja dari subkontraktor atau mitra kerja, pekerjaan konstruksi dari subkontraktor. Yang kesembilan, cost structure, biaya untuk tukang dan pekerja konstruksi, gaji dan insentif bagi tim internal, biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, biaya pemasaran dan promosi. Selanjutnya yaitu ada marketing strategis. Yang pertama menentukan target audiens khusus, yang kedua membuat media sosial, yang ketiga membuat situs web profesional, yang keempat menggunakan layanan iklan lokal Google, yang kelima mendorong ulasan positif pelanggan, yang keenam menjalin kemitraan dengan bisnis serupa, yang ketujuh memberikan penawaran khusus, dan yang kedelapan model canvas. Selanjutnya adalah competition. Kami menganalisis bentuk usaha apa saja yang dapat menjadi saingan dari omah tukang. Contohnya adalah seperti konsultan konvensional, konsultan khusus online lainnya, dan konsultan freelance, dan lain-lain. Selanjutnya ada organigram keorganisasian tim member dari startup omah tukang dengan posisi paling atas ditempati oleh CEO dan BOD, kemudian ditempati oleh CFO, CTO, COO, dan CMO yang akan memimpin divisi masing-masing. Kemudian selanjutnya ada financial milestone dari omah tukang yang pada kuartal pertama targetnya adalah pendaftaran dan perizinan usaha, website launching, marketing, rekrutmen staff, dan target memenuhi 3 proyek pada kuartal pertama. Kemudian pada kuartal kedua menyempurnakan penawaran layanan, membangun portofolio, dan mencapai break-even point. Kemudian pada kuartal 3 ditargetkan terjadi client-based growth, meningkatkan basis klien sebesar 20%, kemudian expense review yaitu tinjauan menyeluruh terhadap semua pengeluaran dan mengoptimalkan jika memungkinkan. Kemudian profitability analysis, memastikan bisnis profitable dan menyesuaikan strategi penetapan harga jika perlu. Kemudian ada membentuk kemitraan dan mempekerjakan lebih banyak staff. Kemudian pada target kuartal 4 yaitu fokus pada perolehan proyek bernilai tinggi untuk memaksimalkan kinerja akhir tahun, melakukan tinjauan komprehensif terhadap kinerja keuangan, dan tetapkan tujuan keuangan jangka panjang dan buat rencana strategis untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian income utama dari omah tukang adalah biaya pemesanan jasa konsultasi dan jasa tukang dan iklan dan sponsor.